Wow, you two must and Ember. Kisah Asia, istri Raja Firaun. Siapa yang tak kenal dengan sosok Fir'aun? Tentunya tidak asing lagi, bukan? Fir'aun merupakan sosok seorang raja yang terkenal jahat dan juga kejam di zamannya. Namun di balik itu semua, Fir'aun memiliki sosok istri yang sabar, sopan santun, dan penuh kemuliaan. Tak hanya itu, istrinya juga merupakan seorang wanita cantik dengan budi pekerti luhur, penyayang, dan penuh keteguhan untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Beliau adalah Asyah binti Muzahim, seorang wanita yang dijamin akan masuk surga oleh Allah SWT, yang memiliki kedudukan tinggi di matanya. Dahulu kala Firaun terkenal dengan keganasannya. Setelah kematian istri pertamanya, Firaun hidup sendiri tanpa pendamping. Hal tersebut membuat Firaun merasa kesepian. Namun tak lama kemudian, cerita tentang gadis cantik jelita dari keturunan keluarga Imran bernama Siti Asyah sampai ke telinganya. Firaun pun mengutus seorang menteri untuk melamar Asyah. Namun Asyah pun menolak lamaran tersebut karena beliau tidak sudi menikah dengan Firaun yang terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terima dengan penolakan tersebut, Firaun pun memerintahkan tentaranya untuk menculik kedua orang tua Asyah dan mengancam akan membunuhnya jika Asyah tidak menerima pinangan Firaun untuk menjadi istrinya. Karena ancaman tersebut, akhirnya Asyah pun terpaksa menerima Firaun untuk menjadi suaminya. Namun sebelum menikah, Asyah mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Firaun. Di antara syarat itu yaitu Firaun harus membebaskan orang tuanya, membangun rumah yang indah untuk orang tuanya, dan menjamin kesehatan, makan, minum kedua orang tuanya, serta yang terakhir, Asyah bersedia hadir di acara-acara tertentu, namun tidak bersedia tidur bersama Firaun. Sekiranya persyaratan itu tidak dipenuhi oleh Firaun, maka Asyah rela mati bersama kedua orang tuanya. Namun akhirnya Firaun setuju dengan persyaratan yang diajukan Asyah. Selama menjadi istri dari seorang raja yang memberikan kehidupan nyaman dan penuh kemewahan, lantas hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Asyah. Walau ia dipaksa untuk menyembah suaminya sendiri dan mengakui bahwa sang suami adalah Tuhan, namun dengan penuh kesabaran, Asyah menuruti permintaan suami walau di dalam hatinya Asyah sangat keberatan, tersiksa dan berontak. Namun Asyah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika ada seorang peramal yang mendatangi Firaun. Peramal tersebut mengatakan bahwa kelak dia akan dibunuh oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Namun lelaki tersebut saat ini masih bayi. Mendengar hal itu, Firaun langsung memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi maupun calon bayi lelaki keturunan Bani Israel agar menutup kemungkinan bayi itu tumbuh dewasa dan membunuh Firaun. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain. Beliau menyelamatkan seorang bayi lelaki dari keturunan Bani Israel. Bayi tersebut pun ditemukan oleh Siti Asyah di dekat sungai saat beliau sedang mandi. Bayi itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Asyah pun membawa bayi tersebut pulang ke istana. Awalnya Firaun tidak suka jika Asyah mengangkat bayi tersebut sebagai anaknya. Namun dengan segala cara, Asyah pun meyakinkan Firaun untuk mengangkatnya menjadi putranya. Dan akhirnya Firaun pun menyetujuinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Musa kecil tumbuh menjadi Musa dewasa yang gagah dan pemberani. Asyah pun sangat menyayanginya dan selalu mendoakan agar Musa kelak mendapatkan kemenangan atas Firaun. Sewaktu Asyah melihat mukjizat tongkat milik Nabi Musa alaihissalam, ia pun mengimani kenabian Nabi Musa alaihissalam dan menyembunyikan keimanannya itu dari Firaun. Saat Firaun mengetahui keimanan Asyah itu, Firaun langsung meminta agar istrinya itu melepaskan keimanannya. Namun Asyah menolak
dan berujung pada siksaan yang harus diterima oleh Asyah. Firaun pun memerintahkan agar tangan dan kaki Asyah diikat dengan paku dan tubuhnya diletakkan di tengah terik matahari. Tidak cukup dengan itu, kepalanya ditindih dengan batu besar. Dengan siksaan tersebut, akhirnya Asyah menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam Quran Surat At-Tarim ayat 11 disampaikan, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Sebelum Asyah ditindih dengan batu besar, Asyah berdoa kepada Allah agar dibangunkan istana di sisinya. Lalu Allah SWT telah mengambil ruhnya terlebih dahulu sebelum batu besar menindihnya, sehingga Asyah tidak merasakan sakitnya penyiksaan itu. Asyah tidak mendapatkan mudarat karena hubungannya dengan Firaun, padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir. Asyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja sekaligus suaminya yang zalim. Ia memberontak, melawannya, dan mempertahankan keyakinan apapun resiko yang ia dapatkan. Rasulullah bahkan bersabda, "Cukup bagimu dari segenap perempuan. Di alam ini 4 perempuan, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyah istri Firaun." Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Tahawi, dan Al-Diya. Makna dari sabda Rasul tersebut adalah, cukup bagimu untuk sampai pada martabat orang-orang yang sempurna dengan mencontoh perempuan tersebut, menyebut kebaikan mereka, meniru sifat zuhudnya terhadap kehidupan dunia, dan tertujunya hati mereka pada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Asyah termasuk dalam kelompok 4 wanita mulia, ahli surga, sejajar dengan Maryam binti Imran, Khadijah binti Huwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Itulah kisah Asyah, istri Firaun. Meskipun hidup dalam kemewahan dan dekat dengan kekuasaan, Asyah memilih jalan kebenaran dan cinta kepada Allah, yang menunjukkan bahwa keimanan lebih berharga daripada kekuasaan atau harta duniawi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.